Surabaya, 10 November 1945. Di bawah langit kelabu, letusan senapan dan ledakan bom mengguncang kota. Bau mesiu memenuhi udara, mencampur dengan teriakan keberanian dan rasa takut yang tak terucapkan. Inilah hari di mana arek-arek Surabaya berjuang mempertahankan tanah air mereka, menciptakan sejarah yang takkan terlupakan. Saat itu, semangat revolusi membara di setiap sudut kota. Di tengah hiruk-pikuk, seorang pemuda bernama Suroyo berdiri tegak di hadapan rekan-rekannya. Wajahnya penuh luka, namun matanya memancarkan keteguhan hati yang menginspirasi. Kita tidak mundur. Ini adalah tanah kita, rumah kita. Mereka tidak akan mengambilnya dari kita tanpa perlawanan, serunya lantang, suaranya menggema di tengah deru pertempuran. Di sudut lain kota, seorang ibu bernama Maryam menggenggam erat tangan putranya yang masih kecil. Mata Maryam berkaca-kaca melihat suaminya, seorang pejuang yang gagah berani, berangkat menuju garis depan. Jaga diri kalian. Surabaya membutuhkan kita, katanya, suaranya penuh tekad meski hatinya diliputi kecemasan. Saat fajar menyingsing, tentara sekutu mulai menggempur dengan artileri berat. Bangunan-bangunan runtuh, jalan-jalan dipenuhi reruntuhan. Namun, semangat juang arek-arek Surabaya tak surut. Mereka berjuang dengan segala yang mereka miliki, menggunakan senjata seadanya, dari bambu runcing hingga senjata hasil rampasan. Di tengah-tengah kekacauan, Suroyo dan pasukannya berhasil merebut sebuah gedung strategis yang dikuasai sekutu. Mereka mendirikan barikade, menyiapkan pertahanan. Setiap sudut gedung dipenuhi dengan pejuang muda yang siap mempertaruhkan nyawa mereka. Ini adalah titik penting. Jika kita bisa menahannya, kita bisa menghambat gerakan musuh, ujar Suroyo, suaranya menggema dalam gedung yang penuh semangat perjuangan. Sementara itu, di rumah sakit darurat, Maryam bekerja tanpa lelah merawat para pejuang yang terluka. Setiap jeritan kesakitan yang didengarnya, setiap nyawa yang diselamatkannya, menambah tekadnya untuk terus berjuang. Kita harus kuat, untuk mereka yang berjuang di luar sana, bisiknya pada dirinya sendiri, meski hatinya hancur melihat penderitaan yang ada di sekelilingnya. Namun, hari semakin kelam. Pasukan sekutu tidak menyerah dengan mudah. Mereka menggempur dengan kekuatan penuh, mencoba mematahkan semangat perlawanan. Di satu titik kritis, gedung yang dipertahankan Suroyo diserang habis-habisan. Bom jatuh bertubi-tubi, membuat tembok-temboknya retak dan runtuh. Jangan menyerah. Kita bertahan demi Surabaya, teriak Suroyo, meski suaranya mulai serak dan tubuhnya lelah. Tiba-tiba, dalam kekacauan itu, terdengar suara yang tak asing. Pak Suroyo, Bapak ada di sini? Itu suara Maryam. Di tengah bahaya, dia datang membawa suplai medis dan semangat baru. Kami tidak bisa berjuang tanpa bantuan Anda, Maryam. Suroyo tersenyum, merasa semangatnya kembali membara. Dengan bantuan Maryam, mereka berhasil mengobati banyak pejuang yang terluka dan memperkuat barikade mereka. Pertempuran terus berlanjut hingga malam hari. Surabaya terbakar, namun semangat juang arek-arek Surabaya semakin membara. Mereka berjuang bukan hanya untuk kemenangan, tetapi untuk harga diri, untuk kebebasan yang sudah terlalu lama direnggut. Namun, ketika harapan hampir pupus, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Pasukan bantuan dari luar kota tiba, membawa persenjataan dan semangat baru. Arek-arek Surabaya yang hampir kalah mulai melihat secercah harapan. Kita bisa melakukannya. Surabaya tidak akan jatuh, seru Suroyo, dan kali ini, seluruh kota seakan berseru bersamanya. Dan akhirnya, setelah pertarungan yang panjang dan melelahkan, pasukan sekutu mundur. Surabaya berdiri tegak, meski terluka dan berdarah. Suroyo, dengan tubuh penuh luka, berdiri di atas reruntuhan gedung yang mereka pertahankan. Dia menatap ke arah matahari terbit, merasa bangga dan haru. Ini adalah kemenangan kita. Kemenangan rakyat Surabaya. Namun, di tengah perayaan, ada satu hal yang tak terduga. Di antara puing-puing, Suroyo menemukan sebuah surat dari seorang tentara sekutu yang tertinggal. Surat itu berisi pesan damai, ungkapan penyesalan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik tanpa peperangan. Suroyo terdiam, merasakan getaran emosi yang mendalam. Musuh yang mereka lawan juga manusia, dengan harapan dan rasa takut yang sama. Kisah heroisme Surabaya bukan hanya tentang pertempuran dan kemenangan. Ini adalah kisah tentang kemanusiaan, tentang pengorbanan, dan harapan untuk masa depan yang lebih damai. Pertempuran Surabaya akan selalu dikenang sebagai bukti keberanian dan semangat juang arek-arek Surabaya yang menginspirasi generasi masa depan untuk terus mempertahankan kemerdekaan dan martabat bangsa.